Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Oh ya, kali ini Ute akan menambah segmen baru di Keluarga Sakti teman-teman, yaitu salah satu hobi Ute yaitu membuat amigurumi. Ada yang udah tahu amigurumi itu apa? Yap, jadi amigurumi itu berasal dari dua kata teman-teman, yaitu ami dan nuigurumi yang berasal dari bahasa Jepang. Karena memang boneka ini awalnya itu dari bahasa Jepang teman-teman. Nah kayak gini nih, ini boneka-boneka yang pernah Ute buat kayak gitu ya. Nah, balik lagi, kata ami itu artinya itu rajut dan nuigurumi itu artinya boneka. Jadi intinya adalah boneka yang dibuat dengan dirajut gitu, dari benang rajut teman-teman, seperti ini. Jadi kalian ini ya, jangan heran kalau misalkan ternyata boneka yang berbentuk 3 dimensi ini berasal dari benang-benang ini teman-teman. Nah ini. Terus ini tuh salah satu cita-cita Ute sih, pengen sharing ke yang lain gitu. Soalnya banyak juga teman-teman yang tertarik gitu. Teh gimana sih cara bikinnya gitu, daripada kan biasanya kan teh ajarin dong, ajarin gitu kan, waktunya biasanya nggak cocok gitu kan, nggak berjodoh gitu. Jadi sekarang mumpung ada channelnya Keluarga Sakti gitu, jadi Ute sengaja aja segmen amigurumi ini Ute masukin ke Keluarga Sakti kayak gitu teman-teman. Nah, itu sekilas tentang ini ya, amigurumi gitu. Nah, untuk pemula itu apa aja sih yang harus dilakukan gitu? Apa sih dasarnya amigurumi? Yang pertama itu kalian harus mengetahui bahan apa saja yang dipakai untuk membuat boneka ini. Yang pertama itu tentunya harus ada benang rajut teman-teman. Nah, ini yang Ute pakai adalah katun susu atau milk cotton. Ute dapetin ini di online shop di Bandung teman-teman. Ini kebetulan ini adalah benang rajut lokal teman-teman. Ini harganya kisaran dari 12.000 sampai 15.000 tergantung jenis warnanya. Nah, yang milk cotton ini kenapa Ute pakai? Karena karakternya itu lembut dan apa ya, agak besar gitu. Jadi kalau misalkan kalian buat boneka itu hasilnya besar gitu. Jadi nggak terlalu capek ngoyo gitu. Kalau misalkan kalian pakai jenis yang soft katun atau yang soft rayon yang small ply atau helaian yang lebih kecil dari yang ini, itu hasilnya itu dengan pola yang sama akan menghasilkan boneka yang lebih kecil seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, kalian harus punya hakpen. Ini hakpen nih, kalian bisa cari di online shop juga. Biasanya satu toko itu kalau yang jual benang rajut biasanya sepaket juga dengan alat-alat rajut yang lain. Nah, hakpen ini harganya itu bermacam-macam, dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Nah, yang murah itu biasanya mereknya Rose. Ini Ute yang pakai yang murah ini, Ute dulu beli 2000-an. Nah, di hakpen ini ada ukurannya teman-teman, disesuaikan dengan benang yang kita pakai. Jadi kalau misalkan kita pakai benang yang katun susu, nanti tuh di keterangan tokonya itu ada tulisan ini cocok untuk hakpen nomor berapa gitu. Jadi nanti kalian sesuaikan. Kalau misalkan kalian beli katun susu dengan ukuran yang sekian, maka hakpen yang kalian beli juga harus menyesuaikan ya teman-teman. Soalnya nanti kalau misalkan tidak sesuai itu ngaitnya itu susah kayak gitu. Yang ketiga, ini mah dasar ya, kalau kalian di kerajinan itu perlu yang namanya gunting gitu. Terus yang keempat itu salah satu yang selalu bikin orang penasaran, ini isinya apa teh? Apa kamu ngerajut semua gitu? Enggak teman-teman. Jadi pada prinsipnya itu boneka itu hampir mirip sama boneka yang kain. Boneka rajut itu mirip ya sama yang boneka kain, cuman bedanya si wadahnya itu, badannya itu dibuat dengan cara dirajut. Jadi sebenarnya di dalamnya itu kosong, terus Ute isi dengan isian yang biasanya itu
berupa ini teman-teman. Ini dakron namanya. Kalian bisa searching di ini ya, di Google atau di online shop itu udah banyak yang jual. Kalian bisa beli sedikit dulu, mungkin 100 gram atau 200 gram. Terus beli benangnya, terus beli hakpen. Kalau gunting pasti kalian udah punya, kayak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya selain ini kalian juga bisa pakai isian kapuk atau kain mungkin gitu. Kalau misalkan kalian pengen gunain yang ada di rumah dulu gitu, pengen coba-coba dulu, nggak apa-apa gitu. Itu aja dulu, yang penting tuh dasarnya kalian udah bisa gitu ya teman-teman. Nah, sebetulnya ada ketentuan khusus nggak sih benang yang dipakai untuk amigurumi kayak gimana? Sebenarnya nggak ada, semua jenis benang bisa, tapi usahain jangan terlalu kecil teman-teman, karena kalian nanti akan kayak udah capek ngerajut terus ternyata bonekanya kecil banget. Tapi perlu kalian ketahui, ada juga loh crafter yang dia itu memang bikin amigurumi yang kecil banget. Kalian bisa lihat nih di sini gambarnya, itu benar-benar kecil banget. Mungkin itu kepuasan para crafter gitu, seniman di luar sana itu banyak yang buat kayak gitu. Cuman kan kalau kita orang Indonesia biasanya lah buat apa gitu kan. Jadi ini biasanya ya ukuran segini lah cocok gitu. Nah, sebenarnya amigurumi itu untuk apa sih gitu? Kayak sia-sia nggak sih buat amigurumi gitu? Ternyata enggak teman-teman, karena amigurumi itu biasanya itu jadi hadiah buat para baby teman-teman. Kenapa? Karena tekstur dari amigurumi itu kan ini ya nggak rata gitu. Nah, itu bisa merangsang ini sensorik dari bayi gitu. Jadi bisa juga buat hadiah baby yang baru lahir gitu. Teman-teman kalian biasanya ini ada gitu yang ngasih hadiah nah kalian bisa ngasih hadiah amigurumi ini. Tentunya lebih istimewa kalau kalian yang buat sendiri kayak gitu. Contohnya itu Kawa, yang anaknya Andin. Kayak gini nih, Kawa juga dulu pas lahir itu dia punya boneka rajut gitu. Bahkan Andin itu belinya di Belanda kalau nggak salah teman-teman. Padahal kita bisa juga buat di Indonesia, itu udah banyak pengrajinnya kayak gitu. Nah, terus apa lagi sih? Untuk yang dewasa ini tuh bisa jadi rilis stres teman-teman. Jadi ini karena karena teksturnya ini tuh kenyal banget gitu, kayak squishy gitu. Nah, ini bisa jadi rilis stres gitu, karena memang asik banget gitu kalau buat dimainin. Itu untuk yang ukurannya sesuai sama yang kita inginkan gitu. Tapi kalian bisa juga buat amigurumi itu untuk properti, misalkan properti foto gitu, atau buat gantungan kunci kalian, gantungan tas. Biasanya kan kalau perempuan seneng tuh yang lucu-lucu kayak gitu. Nah, selain itu kalian juga bisa buat amigurumi ini untuk hiasan ruangan teman-teman. Ini untuk buat bunga matahari, ada yang pakai mata, ada yang enggak gitu. Nah, kalian bisa pasang pot buat penyemangat kalian kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, sekilas tentang amigurumi. Selain itu, bahkan kalau di luar negeri itu amigurumi juga dipakai buat baby yang baru tumbuh giginya. Itu tapi dengan syarat benang yang kalian pakai tuh benar-benar safety, benar-benar yang yang dari bahannya bagus gitu. Jadi si bayi itu untuk merangsang pertumbuhan gigi, kan biasanya mereka itu gatel ya kalau mau tumbuh gigi. Nah, ini tuh mereka akan menggigit-gigit boneka amigurumi ini gitu dimainin. Jadi tapi pastikan juga si bonekanya tetap bersih ya. Tapi tenang aja, amigurumi itu bisa dicuci juga gitu, bisa dicuci. Nah, lalu dari tadi kan ngobrolin fungsinya amigurumi, sejarah amigurumi, terus bahan-bahan apa aja sih yang perlu dipakai gitu kan. Terus dasarnya apa gitu. Nah,
untuk kalian yang pengen belajar, nanti Uta akan bimbing bener-bener dari awal ya teman-teman, tapi dengan syarat tangan kalian harus, yang pertama itu harus niat gitu, karena emang bener-bener suka dan pengen banget bikin satu karya gitu kan, suatu karya, salah satunya dengan membuat amigurumi ini. Nah, yang kedua, setelah niat itu bener-bener sungguh-sungguh mau belajar ya teman-teman. Jadi setelah ini Uta mau mengajarkan tentang pola-pola dasar amigurumi dan gimana sih cara membaca pola yang ada di amigurumi. Karena gini teman-teman, oh ya, Uta lupa tentang pola. Jadi amigurumi itu hampir sama dengan merajut yang yang konvensional, misalkan merajut tas, merajut taplak, kayak gitu, hampir sama. Cuman bedanya itu kalau di amigurumi itu punya pola teman-teman. Jadi misalkan kalau kita mau membuat bentuk kayak gini, akan ada pola tersendiri kayak gitu. Kalau mau buat buletan akan ada pola sendiri, tapi kalian jangan takut dulu ya, nanti gampang kok. Di internet itu udah tersebar banyak banget pola gratisan teman-teman. Ini Uta juga bikin dari pola gratisan kok, kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah cukup mahir, kalian bisa buat pola sendiri, jadi seperti seorang desainer kayak gitu. Nah, itu dia sekilas tentang amigurumi. Untuk kalian yang tertarik ingin belajar tentang amigurumi, stay tune terus di Keluarga Sakti. Nanti Uta buatkan folder tersendiri amigurumi ya. Nah, untuk teknik dasarnya Uta akan buatkan satu video khusus ya teman-teman, nggak di sini. Jadi ini Uta cuma ingin ngasih tahu ke kalian gitu, ada boneka yang lucu dan kalian bisa buat sendiri gitu. Jadi kayak marketing dulu biar kalian lucu gitu, aku pengen buat kayak gitu. Nah, kalau kalian udah tertarik kan kalian ada niatan ya untuk belajar kayak gitu. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ini ya, Keluarga Sakti ya. Nanti Uta akan update terus tentang berkebun, tentang amigurumi juga, tentang apapun deh pokoknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok gitu? Oh gini ya harusnya.